Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Perdana Ramadan dengan NIM S1 S1221113 jurusan Teknik Informatika. Jadi kali ini saya akan membuat video mengenai tugas sistem temu kembali, lebih tepatnya tugas 3 dengan dua judul. Yang pertama adalah membuat program proximity pada slide 58 dan tugas keduanya yaitu buat struktur data untuk menyimpan dictionary hash. Oke, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan codingan pada nomor pertama. Oke, saya akan share. Nah, oke. Di sini ada kelas posting. Nah, kelas posting dev unit self doc ID position sama dengan self doc ID dengan doc ID dokumen. Self position sama dengan position, yaitu position kata dalam dokumen. Yaitu kelas posting digunakan untuk menyimpan informasi tentang kemunculan suatu kata dalam sebuah dokumen. Nah, doc ID menyimpan ID dokumen tempat kata tersebut muncul. Yang kedua ada position, yaitu adalah daftar yang berisi posisi dalam kata dokumen tersebut. Oke, kita lanjut pada codingan yang di bawahnya. Nah, penjelasan singkatnya yaitu ada inisialisasi, yaitu ada answer. Answer yaitu untuk menyimpan hasil dan loop berjalan selama ada elemen di P, P1 dan P2. Lalu ada pemeriksaan dokumen yang sama jika doc ID dan P1 dari P1 dan P2 sama, cari posisi yang berdekatan, yaitu simpan hasil yang memenuhi syarat dalam answer. Setelah itu mencari pasangan posisi. Nah, periksa kita harus memeriksa apakah selisih posisi antara kata pertama dan kedua lebih kecil sama dengan K. Jika ya, tambahkan pasangan ke hasil, dan jika tidak, maka lanjutkan dengan posisi berikutnya. Yang terakhir ada menggeser daftar posting. Jika doc ID dari P1 lebih kecil, geser P1. Jika doc ID dari P2 lebih kecil, maka yang digeser P2. Nah, output dari codingan ini yaitu mengembalikan daftar tuple berisi doc ID, posisi kata satu dan posisi kata dua. Oke, ini codingannya. Def positional interact P1, P2, K answer kurung siku, yaitu menyimpan hasil. Terus ada while P1 dan P2 if P1 sama dengan 0 doc underscore ID sama dengan P2 doc ID, itu menyimpan posisi yang cocok dalam dokumen ini. Terus ada P1 sama dengan P1 itu posisi kata pertama, begitu juga pada P2 sama dengan P2 yang kurung 0 position sama dengan posisi kata kedua. Oke, kita coba turun ke bawah lagi. Ada while P1 P2 and apps P2. Terus ada while for, terus ada else dan juga return. Kita masuk pada codingan berikutnya, yaitu contoh posting list. Dokumen satu ada posting satu dalam kurung 3815, yaitu kata pertama muncul di 3815. Dok 2 posting
1, 5, 10, 18. Kata kedua muncul di posisi 5, 10, 18. Dek 3 posting 2 ada 1, 6, 11. Kata pertama di dokumen lain. Dok 4 ada posting 2, 3, 9, 14. Kata kedua di dokumen lain. Nah, jika menjalankan posting positional insert, oh sabar masih ada kuningan di bawahnya, saya coba sebutkan ya. Ada P1, Dok 1, Dok 3, P2, Dok 2, dan Dok 4. K sama dengan 2, yaitu jarak maksimal antara kata pertama dan kata kedua. Oke, jika kita menjalankan positional interest P1, P2, K, berikut adalah langkah-langkah yang terjadi. Nah, data input dokumen 1, kata pertama posisi 3, 8, 15, kata kedua posisi 5, 10, 18. Di dokumen 2, kata pertama ada posisi 1, 6, 11, kata kedua posisi 3, 9, 14. Jarak maksimal K2. Nah, proses eksekusi yaitu di dokumen 1, ID sama dengan 1. Posisi kata pertama 3, 8, 15. Posisi kata kedua 5, 10, 18. Pencocokan 3 kata pertama, eh, lalu 5 kata kedua, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Ya, terus ada 8 kata pertama, 10 kata kedua, maka 10 dikurang 8 sama dengan 2. 15 kata pertama, dan 18 kata kedua. 18 dikurang 5 sama dengan 3, yaitu lebih besar dari K. Dokumen 2, ID 2, posisi kata pertama 1, 6, 11. Posisi kata kedua 3, 9, 14. Pencocokannya yaitu eh, posisi kata pertama, 1 kata pertama, 3 kata kedua. 3 kurang 1 sama dengan 2. 6 kata pertama, 9 kata kedua. 6 dikurang 9 dikurang 6 sama dengan 3. Terus ada 11 kata pertama dan 14 kata kedua, yaitu 14 dikurang 11 sama dengan 3. Oke, kita masuk di jalankan algoritma. Terus kita result position interest proximity. Yaitu penjelasannya adalah dokumen 1, ID 1 adalah kata pertama di posisi 3, kata kedua di posisi 5. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kata pertama di posisi 8, kata kedua di posisi 10. Terus 10 dikurang 8 sama dengan 2. Dokumen 2, ID 2, kata pertama di posisi 1, kata kedua di posisi 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Poin terakhir ada kata pertama di posisi 11, kata kedua di posisi 9, yaitu 9 dikurang 11 sama dengan 2. Nah, hasil menunjukkan pasangan posisi yang ada yang muncul dalam jarak maksimal K sama dengan 2 di setiap dokumen. Oke, baik. Kita coba lanjut di tugas 2 ya. Nah, di tugas 2 ini kita akan membuat struktur data untuk menyimpan dictionary menggunakan hash. Baik, di sini ada codingannya. Nah, yaitu kelas hashbell. Ini codingannya def.
Ini self size 100, kemudian 100, self size atau ukuran hash table, terus save table for in range size inisial array kosong. Terus def hash function yaitu menghitung hash dari sebuah kata menggunakan hash sederhana. Lalu return sum or dan kurung C for C in word present self size. Def berikutnya insert self word yaitu menambahkan kata dalam dictionary. Index sama dengan self hash function. If word not in self titik table index yaitu hindari duplikasi self table index append word. Lalu def keempat search self word mencari kata dalam dictionary. Index self hash function word return word in self table index. Dan def yang terakhir yaitu def display self yaitu menampilkan isi hash table for i itu bucket in enumerate self table if bucket print index i bucket. Ini adalah contoh penggunaan dictionary. The apple, banana, grape, orange, kiwi. Yang pencarian kata ada apple, mango. Baik, kita coba eh, menjelaskan lebih singkat, yaitu pertama kita inisialisasi size menentuk, size menentukan ukuran hash table. Dan table adalah daftar list dari daftar kosong untuk menyimpan data. Fungsi hash yaitu mengubah kata menjadi angka dengan menggunakan nilai A, S, C, I setiap huruf, lalu mengambil sisa bagi modules dari ukuran tabel. Nah, insert yaitu menambahkan kata, menyimpan kata dalam daftar pada indeks yang ditentukan oleh fungsi hash, mencegah dan juga mencegah duplikasi. Sedangkan search yaitu mencari kata, menggunakan fungsi hash untuk menemukan kata dalam tabel, dan display untuk menampilkan isi hash table. Nah, contoh penggunaannya seperti yang tadi, kita turun lagi ke bawah. Contoh penggunaan kata apple, banana, grape dimasukkan ke dalam hash table, maka pencarian kata apple ditemukan true, mango ditemukan, mango tidak ditemukan yaitu false. Isi tabel ditampilkan berdasarkan indeksnya. Seperti ini. True, false, indeks apple 0, indeks orange 6, indeks grape 7, dan banana 9. Mungkin mungkin itulah penjelasan singkat saya mengenai dua tugas yang dijelaskan pada minggu lalu. Maka saya ucap maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.